Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina Vita Adela. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenom. Fenom adalah bunyi terkecil yang dapat membedakan makna, sedangkan huruf adalah lambang bunyi atau lambang fenom. Yang membedakan arti kata jahat dan jahit adalah bunyi I yang dilambangkan dengan huruf I, dan bunyi A yang dilambangkan dengan huruf A. Bunyi I dan bunyi A disebut fenom I dan fenom A. Dalam ahli bahasa, fenom terpilih menjadi dua kelompok, yaitu vokal dan konsonan. Dalam bahasa Indonesia ada 6 vokal yang ditulis, yaitu A, E, I, O, dan U, yang terdapat pada ada, enak, benar, ini, olah, dan buku yang disebut vokal tunggal. Selain itu, ada vokal rangkap atau diftong seperti AU pada kacau, AI pada ramai, dan OI pada amboy. Umumnya konsonan ditulis dengan satu huruf atau monograf seperti B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, dan Y. Walaupun begitu, ada konsonan yang ditulis dengan dua huruf atau digraf seperti NG, NY, KH, SY pada nganga, nyanyi, khusus, dan syarat. Selanjutnya suku kata. Kata dapat dilafalkan dalam satu embusan napas atau lebih. Kata pasar misalnya dilafalkan dengan dua embusan napas, satu untuk pa dan satu lagi untuk sar. Oleh karena itu, pasar terdiri atas dua suku kata. Dengan cara seperti itu, kata ia dua suku kata, santai dua suku kata, sendirian 4 suku kata, dan keterlaluan 5 suku kata. Suku kata selalu ditandai oleh sebuah vokal atau disingkat V yang dapat didahului, diikuti, atau diapit konsonan atau disingkat K. Suku kata yang diakhiri oleh vokal disebut suku terbuka. Yang diakhiri dengan konsonan disebut juga suku tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanya Ulika dengan NIM 061202093. Di sini saya akan menjelaskan tentang lafal. Lafal ialah cara mengucapkan kata. Lafal yang baik adalah lafal baku bebas dari ciri lafal asing atau lafal daerah. Lafal ada terdengar lemah, ada yang terdengar keras, ada yang bernada rendah, ada yang bernada tinggi, ada yang terhenti sebentar, dan ada yang berhenti lama. Ada yang lambat dan ada yang cepat-cepat, ada mendatar dan menurun. Keseluruhan gejala disebut intonasi. Memenggal kata. Memenggal kata berbeda dengan melafalkan kata. Memenggal berhubungan dengan bahasa tulis, sedangkan melafalkan dengan bahasa lisan. Pemenggalan kata biasa dilakukan dengan mempertimbangkan 1. Suku kata, 2. Imbuhan sebagai suatu kesatuan makna yang tidak bisa dipenggal. Ketiga, menghindari pemenggalan yang hanya terdiri satu huruf. Selanjutnya ada morfologi. Morfologi berasal dari Yunani, yaitu morfologi. Kata morfologi terdiri dari dua kata, yaitu morfo dan logos. Morfo yang artinya bentuk dan logos yang artinya ilmu. Morfologi ialah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan atau mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan kata. Baiklah, di sini saya ingin menambahi materi tentang morfologi, yaitu proses morfologi. Yang pertama, reduplikasi. Reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatika baik seluruhnya maupun sebagian, baik disertai variasi maupun tidak. Proses perulangan atau reduplikasi adalah pengulangan bentuk
baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Pengulangan disebut pula suatu proses morfologis yang banyak terdapat pada bahasa Indonesia. Adapun jenis-jenis kata ulang bahasa Indonesia berdasarkan macam-macamnya terdiri atas beberapa bentuk, yaitu 1. Kata ulang suku kata awal atau dwipurna. Contohnya, tangga menjadi tetangga, pohon menjadi pepohonan. Kata ulang murni atau dwilingga. Perulangan mengandung makna banyak yang tak tentu. Contohnya, kuda-kuda itu berkejaran di padang rumput. Yang kedua, buku-buku yang dibeli ibu telah dibaca. Perulangan mengandung makna bermacam-macam. Contohnya, daun-daunan yang berada di pekarangan sekolah sudah menumpuk. Harga buah-buahan sekarang menjadi murah. Makna lain yang dapat diturunkan dari suatu kata ulang adalah menyerupai atau tiruan dari sesuatu. Contohnya, anak itu senang bermain kuda-kudaan atau menyerupai kuda. Andi berteriak kegirangan setelah dibelikan ayam-ayaman atau menyerupai ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri, NIM 0601202060. Di sini saya akan membahas tentang morfofonemik. Morfofonemik adalah cabang linguistik yang mempelajari perubahan bunyi diakibatkan adanya pengelompokan morfem. Ada 3 macam proses morfofonemik, yaitu 1. Proses perubahan fonem. Misalnya, terjadi sebagai akibat pertemuan morfem men dan pen dengan bentuk dasarnya. Fonem m pada kedua morfem tersebut berubah menjadi m, n, n-nya, eng, ng, sehingga morfem men berubah menjadi mem, men, meng, dan meng. Sementara morfem pen berubah menjadi pem, pen, pen, peng. Perubahan-perubahan tersebut tergantung pada kondisi bentuk dasar yang mengikutinya. Kaidah-kaidah perubahannya adalah sebagai berikut. Fonem n pada morfem n, men, dan pen berubah menjadi m apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan fonem p, b, f. Contoh, men ditambah bawa yaitu menjadi membawa. Men ditambah pesona yaitu menjadi mempesona. Fonem n pada men dan pen berubah menjadi fonem n apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan fonem t, d, s. Fonem s di sini hanya khusus bagi beberapa bentuk dasar yang berasal dari bahasa asing yang masih mempertahankan keasingannya. Contoh, men ditambah tulis menjadi menulis. Lalu fonem n pada morfem men dan pen berubah menjadi ny apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan fonem c, j, s. Dalam penulisannya tidak dihadirkan tetapi hanya hadir apabila fonem n pada men dan pen berubah menjadi eng apabila bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan fonem g, kh, k, x, dan vokal. Contoh, men ditambah hitung ditambah kata hitung menjadi menghitung. Kedua, proses penambahan fonem. Proses penambahan fonem terjadi akibat pertemuan morfem men dan pen dengan bentuk dasarnya yang terdiri dari satu suku kata sehingga men berubah menjadi
menge, dan pen berubah menjadi penge. Contoh, men ditambah kata cat sama dengan menjadi mengecat. Man ditambah ti menjadi mengetik. 3. Proses hilangnya fonem. Proses hilangnya fonem n pada men dan pen terjadi sebagai akibat pertemuan morfem men dan pen dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem l, r, y, w, dan nasal. Contoh, men ditambah kata lerai menjadi melerai. Men ditambah kata rumuskan menjadi merumuskan. Terima kasih.